seperti itu ya. Kita akan melihat nanti seperti apa tinggi dan besarnya Jabal Sur tersebut. Jadi istilahnya Bapak Ibu nanti bisa di sini bisa langsung melihat secara langsung bagaimana dulu Rasulullah SAW pernah berada di Jabal Sur tersebut, tepatnya di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Bayangin ya Bapak Ibu, sama sahabat tercintanya yang bernama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu seperti apa? Lihatlah dari YouTube hari Arafah. Di situ berapa triliun manusia yang datang sini. Semuanya sama, nggak ada yang presiden, nggak ada yang miskin, semuanya pakai baju putih itu aja. Makanya hari padang mahsyar di dunia itu terjadi pada hari 9 Dzulhijjah, tepatnya pada hari Arafah. Manusia-manusia, lautan manusia seperti semut yang keluar dari lubang, disitulah terjadinya. Orang yang melaksanakan haji, yang sakit, mereka tetap bawa ke sini. Meskipun dia sudah mau meninggal, tetap dibawa ke sini sama ambulan. Dan di tengah-tengah padang Arafah itu ada rumah sakit namanya Mustasfa Arafah. Ada. Itu digunakan rumah sakit hanya 1 tahun sekali. Selainnya itu ditutup lagi, hanya digunakan untuk nanti persiapan orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi yang sakit-sakit semuanya ditangani di tempat sana. Nah, di padang Arafah ini, di tengah-tengah ini ada suatu bukit atau gunung yang disebut dengan Jabal Rahmah. Bapak Ibu nanti akan ke sana. Jabal Rahmah itu apa? Jabal itu gunung, Rahmah itu kasih sayang. Kenapa? Kasih sayang Allah itu diberikan di surga sebenarnya oleh Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena mereka melanggar aturan, maka mereka dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kurun yang sangat-sangat lama. Ada yang bilang 1000 tahun mereka Ya memang nggak cantik tuh. Iya. Karena yang Masih di belakang sana. dibawa lagi tuh batu ke sini. Jadi saya harus kembalikan lagi. Tolong kembalikan ini ntar saya taruh di batu di sini lagi. Subhanallah qadarullah ya. Batu aja dari Indonesia bawa lagi ke sini sama jemaah karena takut. Sebenarnya boleh, cuman orang itu aja yang takut. Wah batu. Jadi di Musdalifah ini, dari Musdalifah ke Arafah itu sangat dekat. Nah, dari Arafah itu kan jalan kaki Bapak Ibu. Tengah malam di sini jam 12 mereka baru nyampe. Dari maghrib, isya jalan sini jam 12 atau jam 11 nyampe sini dong jalan kaki itu. Nyampe sini ini baru mabuk menginap. Barulah di sini. Hotelnya apa? Di sini hotelnya berbintang. Malahan ratusan bintang. Kenapa? Tinggal ambil sajadah mereka, ambil sajadah atau apa? Karpet, dibuatlah tempat baru mereka tidur terbentang. Terlihatlah bintang-bintang di atas. Makanya bintangnya di sini banyak di sini. Kalau dia tidur di sini. Nah, dari Musdalifah ke Mina ini sangat dekat. Yang membedakan antara Musdalifah dan Mina itu hanya Wadi Muhasyir namanya. Wadi Muhasyir itu terjadi di sini, antara sini. Tahukah Wadi Muhasyir itu di mana? Wadi Muhasyir itu dulu tempatnya Raja Abraham waktu Rasulullah dilahirkan ingin merobohkan Baitullah, kena adab itu tempatnya di wilayah sini. Yang mana dijelaskan dalam surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Disitulah tentara-tentara bergajah oleh Allah Ta'ala diutuslah burung ababil fa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka saat burung ababil itu semuanya membawa batu-batu di padang neraka, dia berterbangan semuanya di atas tentara tersebut, kemudian batu itu dilepaskanlah oleh burung-burung tersebut. Apa yang terjadi? Maka mereka ka'asfin ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ular. Mereka bolong semuanya. Jadi kena kepala itu tembus, dari kepala tembus orang-orang sampai unta-untanya sampai apa? Fil itu gajah-gajahnya juga tembus semuanya, lubang-lubang semuanya. Saking panasnya batu neraka. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini adalah Mina. Bisa lihat ya, ini perkemahan Mina sudah nyampe. Kanan kiri kita ini sudah Mina. Di atas kita ini ada listrik. Kita akan berada nanti di bawah stasiunnya. Allah. Jadi tenda-tenda ini permanen sudah, AC-AC-nya sudah ada semuanya. Cuman orangnya aja yang tidak ada. Nah, tenda-tenda ini sudah anti api ini.
Jadi atap-atapnya terus tirai-tirainya ini meskipun kita ambil bensin disiramkan dibakar, pertamanya bensinnya memang kena api tapi tidak bakar kan, sudah teruji. Jadi sebelum di raja sini dulunya itu memberikan apa ya, semua negara itu siapa yang bisa membuat tempat tabung yang nggak bisa kebakar api, ternyata Jerman yang dapat. Maksudnya Jerman ini buatan Jerman. Jadi ini kalau dibakar memang bensinnya kebakar, cuman ininya nggak kebakar, sudah anti api semuanya. Jadi antisipasi keselamatan bagi jemaah-jemaah haji yang sudah berada di Mina. Karena di sini jemaah haji itu mulai tanggal malam 10, malam 11, 12, 13, 3 hari mereka berada di sini untuk melempar jumroh. Jadi pada tanggal 11, tanggal 10-nya itu sudah melempar Jumratul Aqabah. Yang ingin tahu tempat melempar Jumratul Aqabahnya nanti di depan. Di atas ada istana raja, bukan istana raja, cuman untuk tamu-tamu negara raja yang haji biasanya ditempatkan di sana. Di depan Bapak Ibu ada gunung namanya Jabal Kurban. Kenapa dinamakan Jabal Kurban? Kurban itu kan kata orang menyembelih sapi kan, atau kambing. Nah tempat itu dulu pernah di tempat di Nabi Ibrahim menyembelih putranya di situ. Sebelah kanan, sebelah kiri bisa dilihat. Itu tuh sebelah kiri. Itu sebelah kiri ada tempat namanya Jabal Kurban, tempat Nabi Ibrahim dulu menyembelih putranya Nabi Allah Ismail. Makanya digantilah putranya tersebut dengan domba. Sampai sekarang tragedi tersebut dinamakan kurban. Nah, untuk mengingat tentang masalah Nabi Ibrahim yang ingin melempari setan-setan, Nabi Ibrahim mau kemana? Mau menyembelih putra saya, perintah Allah, kata Nabi Ibrahim. Saya putranya sudah ganteng gini-gini, maka dilemparlah orang setan-setan tersebut Nabi Ibrahim. Maka terjadi tragedi itu sampai sekarang dikenang dengan melempar jumrah atau jumrah. Ingin tahu tempat lemparan jumrah itu nanti depan. Di depan ada bangunan 6 warna merah, itu tempatnya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu yang melalui pemerintah. Jadi yang apa namanya ya, yang melalui itu tempatnya berbeda. Kalau Muhammad Furata atau apa, cuman semuanya tempatnya di tempat kemah-kemah ini. Jadi ada perbedaan. Inwah Plus ya, UNH Plus tempatnya di sana, yang di bangunan tingkat merah itu kelihatan depan sana. Nah, tempatnya di sana untuk UNH Plus. Untuk yang biasa-biasa Surabaya Hujrata itu semuanya berada di tenda-tenda tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat sebelah kiri, yang fokus ke sebelah kiri. Sebelah kiri ada jungkupan kubah yang tidak terlalu moncong. Disitulah tempat jumarat, tempat melempar jumarat. Ini ada masjid namanya Masjid Khaf, dulu Rasulullah itu menginap di sini. Itu yang sebelah kiri ada kubah yang agak terlalu mencung. Kalau yang menara-menara yang panjang itu ada eskalator ke atas. Jadi ada lima tingkat, semuanya melempar di sana. Untuk melihat ke Mina, lihat sebelah kanan sekarang. Mina itu seperti apa? Itulah Mina semua. Sampai lebarnya segitu Mina. Itu bukan cuma sedikit. Jadi yang dari atas gunung yang paling ujung semuanya pada tanggal 11, 12, 13 itu akan sama-sama ke sana, ke tempat jumarat itu. Mereka jalan kaki semuanya, Pak Ibu. Hari pertama mereka jalan ke sana jumarat Jumat, sebelum itu balik lagi ke tempatnya. Di mana tempat kemahnya? Mereka balik lagi ke tempat kemahnya masing-masing. Besoknya ke sana lagi. Terus di sebelah kanan ini ada
terowongan itu anak terowongan tragedi Mina yang dulu yang memakan korban banyak itu yang sana. Yang kalau yang ini enggak, terowongan yang baru ini semenjak tragedi itu dibangunlah beberapa terowongan agar tidak terjadi seperti itu, karena waktu itu terowongan hanya satu, separuh buat masuk, separuh buat keluar, sedangkan waktu itu Hexos menyedot ruangan udara di sini itu mati, lampu mati, jadi oksigen kurang, panas, mereka tabrakan, maka saling injak sampai ratusan yang mati itu. Waktu itu saya ingat karena masih sangat kecil waktu itu tragedi Mina itu tersebut. Jadi setelah terowongan ini masih ada tempat kemah juga. Ini terowongan dalam kita ini gunung, kita ini berada di perut gunung karena atas gunung kita ini gunung. Jadi kota Mekah ini sangat banyak gunung-gunung yang menembus, bahkan ada yang sampai 3 gunung. Ini kita keluar dari satu terowongan akan masuk ke terowongan lagi. Nah ini keluar. Nah untuk jemaah Indonesia itu tempat anunya di sini, wilayah sini, tempat tinggalnya waktu di Mina. Jadi semuanya sudah diatur oleh pemerintah Saudi, tempatnya Indonesia di sana, Afrika sana, Malaysia sana, semuanya nggak dicampur aduk. Jadi sudah diatur semuanya. Dan dari sini masuk lagi ke terowongan 2. Ini menandakan perjalanan ibadah haji berakhir di sini. Tempat-tempat rute-rute orang melaksanakan ibadah haji itu tempatnya sudah di sini. Di sini kita akan langsung menuju ke Musdalifah, sudah kita langsung menuju ke Jiranah untuk mengambil mikot. Berhubung tadi kita sudah lewat juga di Jabal Kurban, tempat penyembelihannya Nabi Ismail. Kurban itu apa sebenarnya? Kita kutip sedikit tentang masalah kurban. Ibu ini tahunya kan cuma kurban. Kurban ini diambil dari film mati dan dari ilmu sarraf, dari qorobah yang itu kedekatan. Jadi kurban itu artinya taqarruban ilallah, kedekatan seorang hamba kepada Allah. Makanya Bapak Ibu kalau ada rezeki lebih buatlah kurban. Minim kalau nggak bisa sapi itu buat 7 orang 1 kambing. Sebagai apa? Sebagai kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Khalilullah. Kalau Nabi kita mendapatkan julukan Habibullah, makhluk yang paling Allah cintai. Sedangkan Nabi Ibrahim mempunyai julukan Khalilullah, kekasih Allah. Tetapi kekasih itu masih kalah dengan Habib. Kenapa Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah lebih cinta kepada anakkah atau lebih cinta kepada Allah? Kata Allah, Ibrahim bisa beli anaknya, ternyata lebih membeli Allah, dikorbankan anaknya semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah seorang Nabi, dia lebih memilih Rabbnya, sang penciptanya, daripada anaknya, karena semua itu adalah milik Allah. Mau harta kita, anak kita, kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk mengambil, maka semuanya akan lenyap di tangan kita. Makanya kita harus betul-betul kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, karena kita sebentar lagi akan langsung menuju ke tempat mikot, apa saja yang kita akan lakukan sama. Kalau kita berbicara tentang manasik umroh atau mantaban umroh, jadi sama, larangannya sama, sunnahnya mandi kayak kemarin waktu di Madinah juga sama. Baik mungkin sudah mandi tadi pagi ya, sebelum ke masjid sudah mandi. Terus sunnahnya apa? Potong kukunya sudah pendek, nggak usah. Cukurnya sudah cukur kemarin, nggak usah. Masih pendek, masih belum panjang. Jadi sekarang apa? Kita tujuannya nanti nyampainya di Jiranah, wudhu dulu. Setelah berwudhu, barulah melaksanakan sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram, sholat sunnah ihram, raka'ataini lillahi ta'ala. Yang mau sholat tahiyatul masjid dulu, silahkan sholat tahiyatul masjid dulu. Habis itu barulah sholat sunnah ihram.
Jadi setelah ihram, setelah itu balik lagi kita ke bis. Setelah balik ke bis, kita akan niat bareng-bareng di dalam bis. Ingat Bapak Ibu ya, yang tidak kuat untuk melaksanakan ibadah umroh, umroh ini mau sunnah dan perilakunya sama persis dengan umroh wajib. Apabila sudah niat, mau tidak mau itu umroh harus dikerjakan dan diselesaikan. Memang ini sudah sunnah, tapi perilakunya wajib kalau sudah niat diselesaikan. Jangan sampai tidak diselesaikan. Makanya kalau tidak kuat jangan niat. Karena kalau sudah tidak kuat, mau tidak mau ibu harus bayar uang kalau tidak dikerjakan. Yaitu harus menyembelih kambing. Makanya untuk ibu-ibu jangan kalau nggak kuat jangan niat, daripada nanti sudah nggak kuat gimana. Hati-hati juga saat Bapak Ibu nanti sudah berihram, larangan-larangan ihramnya harus kita tetap dijaga. Berhubung kita ini sekarang niatnya niat umrah sunnah, umrah sunnah ini bisa buat diri sendiri ataupun bisa untuk dibadan umrahkan untuk orang tua. Yang mau dibatalkan untuk orang tua nanti niatnya cuman ada tambahan. Niatnya nanti seperti ini, labbaik Allahumma umratan an. Nah setelah kata-kata an, Bapak Ibu sebutkan namanya siapa yang mau membatalkan. Misalkan an. Alhamdulillah, kami dari PT Ira Wisata berada di Masjid Ja'ranah untuk melaksanakan umrah yang kedua lagi. Yang mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan umrah ini lagi. Ibu-ibunya lagi semangat-semangatnya ini. Oke. لبيك لا شريك